Baik, selamat pagi teman-teman. Kami akan mempresentasikan rencana riset kami berjudul pengaruh harga yang diprediksi terhadap niat pembelian konsumen e-commerce di Indonesia. Kami dari kelompok 13 dengan saya Arifin Nur Rasid, NIM F042310 dan teman saya Alif Anas Rashidin dengan NIM F04230007. Oke, pendahuluan latar belakangnya. Perkembangan e-commerce meningkatkan persaingan antar platform sehingga pelaku usaha tidak hanya bersaing pada tingkat harga, tapi juga pada cara penyajian harga. Salah satu strategi yang umum digunakan adalah partial pricing, yaitu pemisahan harga produk dengan biaya tambahan seperti ongkir atau biaya layanan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penyajian harga yang dipisahkan dapat mempengaruhi cara konsumen mengkalkulasi total harga dan setiap komponennya. Dalam proses evaluasi tersebut, konsumen mempertimbangkan persepsi kewajaran harga, yaitu sejauh mana harga dianggap adil dan masuk akal. Penyajian harga yang transparan berpotensi meningkatkan persepsi kewajaran harga dan berdampak pada minat beli konsumen. Meskipun praktik partial pricing sangat umum pada platform e-commerce di Indonesia, penelitian yang mencari partial pricing di Indonesia sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk memahami respon konsumen Indonesia terhadap strategi penyajian harga di e-commerce. Rumus masalah pertama, apakah harga ini pasti berpengaruh signifikan terhadap persepsi kewajaran harga konsumen di Indonesia? Lalu kedua, apakah persepsi kewajaran harga berpengaruh terhadap niat pembelian konsumen e-commerce di Indonesia? Tujuan penelitiannya, pertama, untuk menganalisis pengaruh penyajian harga yang diprediksi terhadap persepsi kewajaran harga konsumen pada e-commerce di Indonesia. Kedua, untuk menganalisis pengaruh persepsi kewajaran harga terhadap niat pembelian konsumen pada e-commerce di Indonesia. Kemudian, manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman dalam bidang pemasaran, khususnya mengenai cara penyajian harga, persepsi kewajaran harga, dan minat beli konsumen e-commerce. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya yang membahas perilaku konsumen, terutama terkait peran persepsi kewajaran harga dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pelaku e-commerce dalam menyajikan harga produk secara lebih jelas dan mudah dipahami oleh konsumen. Dengan memahami bagaimana penyajian harga dan persepsi kewajaran harga mempengaruhi minat beli, pelaku usaha diharapkan dapat menyusun strategi harga yang lebih tepat dan menciptakan pengalaman berbelanja yang lebih nyaman dan positif bagi konsumen. Pertama, kemudian landasan teori. Format penyajian harga. Harga berfungsi sebagai alat komunikasi nilai produk kepada konsumen. Dalam penelitian ini, format penyajian harga dibedakan menjadi harga dikombinasi dan harga dipartisi, yaitu yang masing-masing dapat mengaruhi cara konsumen mengevaluasi harga dan niat pembelian. Harga dikombinasi atau algoritma menampilkan satu harga yang telah mencakup seluruh komponen biaya. Format ini lebih mudah dipahami dan terbukti dapat meningkatkan persepsi nilai, persepsi kewajaran harga, dan serta niat beli konsumen. Kemudian harga dipartisi menampilkan harga dengan memisahkan komponen biaya serta harga produk dan biaya tambahan. Konsumen cenderung menilai setiap komponen secara terpisah, sehingga format ini dapat mengaruhi evaluasi total biaya dan persepsi transparansi harga. Kemudian persepsi kewajaran harga. Persepsi kewajaran harga merupakan penilaian subjektif konsumen mengenai apakah harga dianggap adil dan masuk akal. Persepsi ini dipengaruhi tidak hanya oleh besarnya harga, tapi juga oleh cara penyajian harga. Pemisahan harga yang jelas dapat meningkatkan kewajaran, sedangkan penyajian yang membingungkan dapat menurunkannya. Kemudian niat pembelian. Niat pembelian menunjukkan kecenderungan konsumen untuk menentukan pembelian. Niat ini dipengaruhi oleh persepsi nilai risiko yang dirasakan serta pengalaman sebelumnya, dan dapat muncul baik secara spontan maupun terencana. Kemudian kajian pustaka. Pengembangan hipotesis. Hipotesis pertama yaitu terdapat perbedaan persepsi kewajaran harga antara format harga yang dipartisi dan harga yang dikombinasi. Kemudian hipotesis kedua, persepsi kewajaran harga berpengaruh positif terhadap niat pembelian konsumen. Ini merupakan kerangka konseptual dari penelitian kami, yaitu format penyajian harga sebagai variabel independen. Ini menggunakan desain kuasi eksperimental, yaitu desain process only control group. Dalam format penyajian harga, responden akan dibagi menjadi dua kondisi. Yang pertama,
ada responden yang diberi eksperimen skenario harga diparsi, dan satu lagi ada yang diberi harga yang dikombinasi. Kemudian bagaimana forum penyajian harga ini berpengaruh terhadap variabel mediasi, yaitu persepsi kewajaran harga. Kemudian bagaimana persepsi kewajaran harga ini berpengaruh terhadap variabel dependent niat pembelian. Kemudian desain penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu atau kuasi eksperimental untuk menguji hubungan kausal antar variabel secara empiris. Desain yang diterapkan adalah post-test only control group design dengan manipulasi format penyajian harga melalui skenario. Responden dibagi secara acak ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok eksperimen dengan skenario harga dipartisi dan kelompok kontrol dengan skenario harga dikombinasi. Pengumpulan data dilakukan melalui survei online menggunakan kuesioner terstruktur berbasis skala Likert 5 poin. Data yang digunakan merupakan data primer dari konsumen e-commerce aktif di Indonesia. Penelitian ini bersifat cross-sectional dengan pengambilan data pada satu periode waktu tertentu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian untuk item pertama, yakni populasi. Dalam analisis kami, populasi penelitian ini adalah konsumen e-commerce Indonesia. Pemilihan populasi ini didasarkan pada relevansi konteks penelitian, mengingat praktik partition pricing ini umum diterapkan dalam transaksi di perusahaan e-commerce dan secara langsung dialami oleh konsumen sendiri saat mengevaluasi harga dan kewajarannya. Kemudian untuk sampel penelitian kami, sampel penelitian ini adalah warga negara Indonesia atau WNI yang pernah melakukan pembelian melalui platform e-commerce dan memahami struktur harga yang ditampilkan. Pemilihan sampel ini dilakukan untuk memastikan responden memiliki pengalaman yang relevan dalam menilai persepsi kewajaran harga dan niat pembelian. Untuk penelitian ukuran sampel mengacu pada Herendon yang merekomendasikan bahwa jumlah sampel 5 sampai 10 kali jumlah item pertanyaan. Dengan analisis kami ada 5 item, maka jumlah minimal sampel adalah 25 sampai 50 responden. Penelitian ini menggunakan kurang lebih 200 responden sehingga telah memenuhi dan melampaui batas minimal nih yang disarankan artikel tersebut untuk meningkatkan reliabilitas dan keawatan statistik analisis. Kemudian yakni item teknik sampling yang digunakan adalah non probability sampling dalam metode purpose sampling. Menurut sekarang InBook 2016, teknik ini dipilih untuk memperoleh data dari responden yang memenuhi kriteria khusus dan relevan dengan tujuan penelitian. Untuk kriteria responden analisa kami meliputi satu, WNI berdomisili di Indonesia, dua, pernah bertransaksi di platform e-commerce, dan yang ketiga, memahami adanya biaya transaksi seperti ongkir, biaya admin, dan biaya layanan. Nah, untuk teknik sampling sendiri menggunakan purpose sampling diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan relevan dalam proses pengaruh format margin harga terhadap persepsi kewajaran dan harga niat pembelian. Kemudian ada definisi operasional variabel dan measurement variabel atau pengukuran variabel. Untuk variabel pertama yakni variabel independen, yakni format penyajian harga. Format penyajian harga merujuk pada sebuah perusahaan menstrukturkan harga produknya, apakah sebagai satu harga tunggal atau membaginya ke dalam beberapa item atau komponen biaya. Xia and More 2004. Dalam penelitian ini, variabel format penyajian harga merupakan variabel kategorikal yang dimanipulasi melalui skenario eksperimen seperti berikut. Satu, harga di partisi, yakni partition pricing. Penomoran harga di mana total harga dibagi menjadi harga dasar dan biaya tambahan yang wajib dibayar. Jadi, item harga ini dipisah menjadi harga pokoknya, kemudian biaya layanan, ongkos kirim, serta biaya lain-lain yang kini ditampilkan secara terpisah. Kemudian yang kedua ada harga dikombinasi atau all inclusive pricing, yakni penomoran harga di mana semua harga item di total serta ditampilkan sebagai satu angka tunggal yang sudah mencakup seluruh komponen biaya tanpa ada rincian biaya tambahan. Kemudian variabel selanjutnya ada
variabel mediasi atau persepsi kewajaran harga. Persepsi kewajaran harga berkaitan dengan penilaian kognitif dan afektif konsumen mengenai apakah harga yang ditawarkan oleh penjual dirasa pantas, masuk akal, dan dapat diterima. Kang et al. 2024. Penilaian ini muncul ketika konsumen membandingkan antara pengorbanan yang dilakukan dengan nilai yang diterima. Dalam hal ini, variabel persepsi kewajaran harga diukur menggunakan instrumen yang diadaptasi dari penelitian Kang et al. 2024. Semua item penilaian dalam petani yaitu satu, menurut saya penetapan harga pada transaksi ini dapat dibenarkan, justified. Just- Kemudian menurut saya penelitian penetapan harga pada transaksi ini memuaskan, satisfactory. Ketiga, menurut saya penetapan harga pada transaksi ini dapat diterima, acceptable. Kemudian variabel yang terakhir yakni variabel dependent, ini niat pembelian. Nah, niat pembelian didefinisikan sebagai kecenderungan atau kemungkinan konsumen untuk membeli suatu produk di masa depan setelah mengevaluasi harga yang tersedia. Si Anamori 2004. Semakin positif persepsi konsumen terhadap harga, maka semakin besar juga kemungkinan intention pembeli konsumen tersebut muncul. Dalam penelitian ini, variabel niat pembelian diukur menggunakan item pertanyaan yang diadaptasi dalam penelitian CIMR 2004. Semua item pertanyaan ini dalam penelitian ini yaitu satu, saya mungkin bagi saya untuk membeli produk melalui toko e-commerce ini. E-commerce tersebut, it is very likely that I will buy. Pertanyaan kedua, saya kemungkinan besar tidak akan membeli produk dari toko online tersebut. I will probably will not buy. Kemudian poin selanjutnya art- instrumen penelitian kami yakni instrumen penelitian berupa kuesioner atau pertanyaan terstruktur dari yang digunakan mengukur persepsi kewajaran harga atau variabel mediasi dan pembelian variabel dependen. Setelah responden terpapar skala harga, setiap item diukur nih menggunakan skala Likert 5 point dari sangat tidak setuju until sangat setuju atau angkanya adalah 5. Kemudian sumber data yang kami gunakan, nah ini menggunakan data primer yang data dikumpulkan langsung dari responden sesuai dengan tujuan penelitian. Sekarang @buki 2016, data yang diperoleh dari jawaban responden terhadap kuesioner setelah mengevaluasi skenario penyajian harga yang diberikan. Kemudian metode pengumpulan data yang kami gunakan, data dikumpulkan melalui survei eksperimental dari menggunakan via Google Form dengan desain post-test only control group. Responden dialokasikan secara acak dalam dua kondisi perlakuan, yakni harga barang yang dipartisi atau dipecah-pecah, kemudian harga yang dikomunikasi, yang di all in menjadi satu. Tautan kuesioner disebarkan melalui media sosial seperti Instagram, WA, dan kami meng-share melalui rekan-rekan kami. Kemudian untuk menjangkau konsumen e-commerce aktif di Indonesia. Setelah melihat skenario harga, responden dan mengisi kuesioner tanpa pretest guna menghindari potensi bias pengujian. Jadi kami tidak menggunakan pretest karena dikhawatirkan nih ada bias hasil data yang berbeda jika ada pretest. Untuk teknik analisis data yang kami gunakan, pertama analisis subjektif, kedua uji validitas, ketiga uji reliabilitas, keempat analisis model struktur atau inner model, yang kelima partial least square atau PLSM, yang keenam dan terakhir adalah uji hipotesis dan mediasi. Eh, Berikut presentasi dari kami. Apabila ada kurangnya atau salah kata, mohon dimaafkan. Eh, Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.